Sudah lebih dari 1 dekade, Motormatic berhasil mendominasi pasar motor Indonesia. Bukan dominasi biasa yang ditunjukkan oleh Motormatic, melainkan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dominasi Motormatic ini berhasil membuat beberapa segmen motor lainnya hampir mati. Pada awalnya hanya segmen motor bebek yang hampir punah karena Motormatic ini. Namun semakin kesini, beberapa segmen lain juga hampir di ujung kepunahan. Misalnya naked sport cc kecil, motorsport cc kecil. Ironisnya, mungkin awalnya yang kena hanya motor ber-cc kecil, tapi makin kesini, motorsport yang memiliki cc 250 pun juga ikut kena dampak dari dominasi Motormatic ini. Dan kalau kita lihat saat ini, Motormatic di pasar Indonesia sudah berhasil mendominasi sebanyak 91,7%. Ya, dominasi ini hanya menyisakan 8,3% aja untuk segmen lainnya. Namun bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Jawabannya, Motormatic saat ini sudah hampir memenuhi seluruh lini segmen. Mau motor untuk perempuan ada, mau untuk laki-laki ada, mau yang bergaya sport ada, mau yang retro ada, mau yang cc-nya kecil ada, bahkan mau yang cc-nya besar pun juga ada. Jika semua lini sudah dimakan oleh Motormatic, sepertinya hal ini membuat segmen motor lain akan kesulitan untuk bersaing kembali di pasar yang sama. Kita lihat lagi Motormatic yang mendominasi di segmennya masing-masing. Misalnya di entry level. Tentu aja Honda Beat belum ada yang bisa lawan. Lalu untuk di kelas 125, Honda Vario 125 juga belum ada yang bisa melawan. Kemudian untuk di kelas 155cc atau 160cc. Sebenarnya segmen ini banyak pemainnya. Ada Honda ADV, Honda PCX, Yamaha NMAX, Yamaha Aerox dan beberapa motor Cina. Tapi yang mendominasi di sini adalah Honda PCX. Ya, rata-rata penjualan di segmen Motormatic sudah dikuasai oleh Honda. Namun ada satu segmen yang Honda tidak bisa kuasai sampai saat ini, yaitu segmen Motormatic 250cc. Yang mana di segmen ini Yamaha X-Max masih menjadi raja. Kenapa bisa? Jawabannya ya karena Yamaha X-Max tidak memiliki pesaing langsung, khususnya secara harga. Ya, kalau udah ngomongin harga, X-Max tidak ada yang bisa nyaingin. Walaupun Honda punya Forza 250 yang di atas kertas lebih canggih daripada X-Max, tapi harga Forza 250 terlalu mahal untuk di kelas ini, karena mau bagaimanapun motor ini adalah CBU, makanya mahal. Namun Honda adalah produsen yang sepertinya ingin mengambil seluruh segmen yang ada di pasar Indonesia. Dan hal ini kita bisa lihat ketika Honda mematenkan Motormatic ber-cc 250 yang digadang-gadang mirip Honda ADV. Karena saking miripnya, banyak yang bilang kalau Honda sedang menyiapkan ADV 250 di pasar Indonesia untuk melawan X-Max. Jadi diketahui pada tahun 2022, Honda telah resmi mematenkan motor dengan nomor 8/DI/2022. Jika dilihat dari hal tersebut, tampilannya benar-benar mirip seperti Honda ADV 330 yang dijual di Eropa. Ya, Honda ADV punya varian cc besarnya dan sudah dijual di beberapa negara, yang berarti suatu hal yang mungkin jika Honda ingin bermain di segmen ini. Apalagi kubikasinya untuk masuk ke kelas 250, Honda tinggal kurangin sekitar 80cc aja, yang seharusnya itu bukan suatu hal yang terlalu sulit dilakukan untuk Honda. Ditambah, Honda juga sudah punya Forza 250, yang secara teori Honda tinggal memasukkan mesin tersebut ke dalam sasis dan bodi ADV ini. Walaupun tentu aja ada biaya R&D lagi yang harus dilakukan, namun biasanya jika hanya penggunaan mesin lain di motor tertentu, R&D-nya tidak terlalu banyak dilakukan. Tapi sayangnya berita ini sudah tercium dari tahun 2022, dan sampai saat ini belum ada pergerakan yang pasti Honda akan mengeluarkan Honda ADV 250. Kenapa? Ya karena jika dilihat dari cara bermain Honda sepertinya benar-benar mau main aman di sini. Kita harus mengakui, walaupun Yamaha X-Max sangat digemari saat ini, tapi pasarnya tetap kecil. Kita bisa lihat penjualan Yamaha X-Max setiap tahunnya, yang mana motor ini hanya terjual sebanyak 10.000 hingga 15.000 unit aja setiap tahunnya. Secara ekonomi Honda, mungkin hal tersebut tidak akan bisa masuk hitungan mereka. Ditambah jika mereka mau menjual Honda ADV 250 dengan harga yang kompetitif, tentu aja mereka harus CKD. Dan melakukan CKD bukan hal yang mudah, apalagi penerapan mesin yang kita bahas tadi adalah Forza. Dan Forza sendiri masih diimpor secara CBU ke Indonesia. Dan hal ini tentu aja menambah masalah baru untuk membuat Honda ADV 250. Lagi pula nih ya, jika dilihat dari rekam jejak Honda lagi, Honda sepertinya membutuhkan satu produsen lagi yang secara kuat bisa bermain di segmen yang sama. Misalnya kita melihat ketika motorsport 250cc ketika lagi di puncaknya. Kawasaki memperkenalkan kelas motorsport 250cc. Yamaha mengikuti Kawasaki dan cukup berhasil pada awalnya, karena sudah ada dua produsen yang bermain ini. Honda akhirnya ikutan dengan Honda CBR 250RR. Dan kalau dilihat dari tanggal rilisnya, Honda CBR adalah yang paling bontot. Dan menariknya, alasan Honda menjual CBR 250RR bukan untuk motor volume, melainkan sebagai bukti teknologi. Ya, sepertinya Honda memang butuh pesaing sehingga mereka bisa muncul ke permukaan bukan untuk mengambil pasar, tapi hanya untuk pembuktian.
Apalagi Honda datang selalu terakhir, yang mana biasanya yang datang terakhir biasanya bisa menjadi motor penyempurna dari motor yang sebelumnya ada. Namun jika kita berandai-andai Honda ADV 250 ini diluncurkan oleh Honda Indonesia, apakah bisa langsung mengganggu pasar X-Max? Jawabannya kemungkinan besar bisa. Walaupun X-Max sudah dipasarkan cukup lama di Indonesia dan komunitasnya juga cukup banyak, part aftermarketnya juga banyak, dan lainnya juga sudah terbentuk, tapi ini Honda, yang mana fanbase Honda mau nggak mau harus kita akui, jauh lebih besar daripada produsen apapun di Indonesia. Dan jika Honda ADV 250 keluar, penjualan Yamaha X-Max bisa aja terganggu. Apalagi kalau kita melihat fitur Honda ADV 330, yang mana motor ini menggunakan suspensi upside down untuk di bagian depannya. Suspensi belakang juga sudah menggunakan dari Showa jenis Twin Rear Shock. Rem depan juga sudah menggunakan cakram berukuran 256 mm dan belakang juga sudah menggunakan cakram berukuran 240 mm. Nggak cuma di situ, Honda juga punya fitur elektronik yang cukup menarik. Misalnya motor ini juga udah punya Honda Selective Torque Control, dual ABS channel, adjustable windscreen yang mana ini baru ada di X-Max tipe terbaru, emergency stop signal, dan yang pasti layar full TFT. Bentar. Kalau dilihat lagi, sepertinya fitur yang dimiliki X-Max dan Honda ADV 330 sebenarnya cukup kompetitif. Jadi, jika fiturnya kompetitif, apa yang membuat Honda ADV bisa bersaing melawan X-Max lain harga? Karena ya kalau dilihat dari sejarah yang ada, Honda akan menjual motor premium mereka biasanya sedikit lebih mahal daripada kompetitornya. Jawabannya mungkin desain. Mungkin buat sebagian orang ADV 160 memiliki desain yang agak aneh atau kurang enak dilihat. Tapi kalau kita udah melihat desain ADV 330 misalnya, kenapa harus melihat desain tersebut? Ya karena sepertinya jika Honda ADV 250 diluncurkan di Indonesia, Honda akan mengambil desain ini karena emang padat banget. Dan untuk desain ADV 330 kayaknya jauh lebih bisa diterima dengan masyarakat luas. Dan jika Honda berhasil menghasilkan Honda ADV 250 dengan desain Honda ADV 330, pasar motor matic kelas 250cc jadi memiliki sesuatu yang baru. Desain Yamaha X-Max sebenarnya bagus banget malah, tapi sayangnya desainnya cukup monoton, karena dari tahun ke tahun desainnya ya kurang lebih gitu-gitu aja. Jika ada produsen yang bermain di segmen ini dengan desain yang lebih segar, hal ini tentu aja bisa membuat pasar X-Max sedikit terganggu. Atau mungkin lambat laut tapi pasti, pasar X-Max bisa diambil juga oleh Honda, seperti halnya pasar motor matic premium 150cc aja. Honda akhirnya mengambil pasar NMAX setelah lebih dari 5 tahun berjuang. Jadi ya kita lihat aja langkah Honda untuk bermain di segmen motor matic 250cc. Dan perlu digarisbawahi sekali lagi, kemungkinan besar jika Honda bermain di segmen ini, mereka tidak akan mengutamakan volume, akan tetapi lebih ke pamer teknologi aja. Dan apakah ada kemungkinan motor ini bisa dirilis di Indonesia? Mungkin aja, karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh Honda Indonesia? Bikin spakboard miring di motor baru aja bisa. Masa iya bikin motor matic 250cc serapan dari motor lain aja nggak bisa? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.